Ngobras, ngobrol asik di Rasika bersama Bagus AA dan sekarang saya sudah bersama Mas Abi Rizal. Kali ini ngobrasnya versi berpalekat, berbicara pemilu santai lebih dekat. Untuk kali ini kita akan membahas terkait dengan overall tentang pemilu, ya. Siap. Kalau ketemunya sama Mas Abi, Ketua KPU Kabupaten Pekalongan ini pasti wes ngelotok semuanya, gitu kan ya. Gitu ya Mas Abi ya. Bener kan? Oke, Mas Abi, bisa diceritakan sedikit kegiatan KPU untuk yang paling dekat dan yang saat ini dilakukan mungkin. Ya, baik. Terima kasih Mas Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk seluruh pendengar Radio Rasika. Ini kesekian kalinya ya. Kesekian kalinya. Oke. KPU Iya. bekerja sama dengan Rasika dalam acara berpalekat. Jadi kami menginformasikan juga ini kebetulan Mas Bagus, karena ini waktunya di bulan puasa. Iya. Untuk KPU, kegiatan KPU yang pertama untuk pelayanan. Pelayanan ini kita berbeda daripada untuk hari-hari biasa di luar Ramadan. Iya. Untuk pelayanan yang KPU yang di bulan Ramadan itu kita tetap melayani masyarakat dari mulai pukul 8 sampai jam 15.00 untuk hari Senin sampai Kamis. Untuk hari Jumatnya, hari ini dan seterusnya yang Jumat kalau pas Ramadan itu kita melayani jam 8 sampai jam 15.30 sesuai dengan edaran dari Ketua KPU RI. Ini yang pertama. Jadi perbedaannya itu. Yang kedua terkait dengan menyongsong pemilu 2024, kami beberapa kali sudah dikunjungi silaturahim untuk partai-partai baru yang nanti akan mendaftar di pemilu 2024. Kemarin kita sudah menerima dari partai Gelora. Gelora, ada partai Gelora ya sekarang? Ya, Gelora ada, terus partai Umat. Umat kemarin udah ke KPU, silaturahim sekaligus menanyakan perkembangan bagaimana tata cara verifikasi dan sebagainya. Kemudian terkait dengan tahapan sesuai dengan draft yang sudah mungkin beredar ya di masyarakat, bahwa tahapan pemilu 2024 kalau ditarik mundur itu jatuhnya 22 bulan itu nanti dimulai pada Juni 2022. Tahun ini ya? Tahun ini. Ya? Juni 2022 itu sudah mulai masuk masa tahapan pemilu 2024. Baik. Iya. Oke. Dah, itu kan tadi terkait dengan pelayanan KPU ya. Selama ini apa saja biasanya yang diminta oleh masyarakat terkait itu? Karena salah satunya saya lihat sih peta politik di Kabupaten Pekalongan khususnya di Dapil Kajen, Paninggaran, Kandang Serang itu sudah mulai gerilya loh dari sekarang. Apakah dari yang gerilya itu tadi biasanya kan caleg ya? Iya. Meminta sesuatu ke KPU terkait data misalnya? Iya, jadi KPU ini kan ada PPID. PPID untuk melayani data untuk kepentingan masyarakat. Baik. Jadi PPID itu ada dua, yang terbuka ya, informasi yang terbuka dan informasi yang terbuka itu nanti terbagi ada 3. Yang pertama adalah sewaktu-waktu, artinya data itu sewaktu-waktu harus siap ada. Kemudian informasi yang tersedia lupa saya. Jadi yang pertama adalah informasi yang terbuka ya. Terbuka itu artinya masyarakat boleh mengakses. Ini sebenarnya tidak usah melakukan datang ke KPU. Oh gitu. Ini di website sebenarnya sudah ada. Tinggal nanti permohonannya dikirim secara website, nggak apa-apa, nanti download dan sebagainya. Itu bisa. Gitu. Jadi kalau mau datang langsung juga nggak apa-apa. Data TPS itu termasuk yang terbuka atau yang tertutup itu? Ya terbuka. Kalau hasil pemilu, hasil pilkada, terus yang kedua terkait dengan data TPS. Iya.
itu sangat terbuka. Data pemilih pun kita terbuka. Oh gitu. Tapi yang kita berikan kepada masyarakat adalah sesuai dengan ketentuan. Yang NIK-nya kita tutup 6 digit. Betul. Karena itu memang perlindungan pemilih ya, Ya. perlindungan warga negara. Jadi semua data yang terbuka akan kita berikan kepada masyarakat. Itu kebanyakan kalau di rata-rata kita sebulan itu bisa sampai 10 sampai minimal, paling minimal itu 10, paling banyak bisa sampai 20-an atau 25 permintaan data dari masyarakat. Kalau misalnya yang tertutup itu pastilah kita harus datang ke KPU terus memberikan surat permohonan. Terus kalau misalnya yang terbuka itu kita bisa langsung serta-merta mengunjungi websitenya KPU terus kita download itu. Bisa, atau kita ada sediakan. Tersedia ya? Tersedia. Begitu Nanti ya? bisa dicek. Jadi kita sudah menyediakan data-data yang memang data serta-merta yang sudah kita sediakan di website. Iya. Siap. Terus untuk persiapan terkait dengan menuju tahapan nanti yang akan berjalan bulan Juni ini, persiapan apa saja Mas Abi yang sudah diagendakan oleh KPU menuju tahapan pemilu 2024 ini? Ya, yang jelas menuju 2024 kami telah melakukan serangkaian kegiatan. Yang pertama kita melakukan beberapa kali belajar bersama. Jadi belajar bersama itu artinya kita membedah PKPU, PKPU atau PKPU yang sudah ada kita bedah bersama-sama untuk persiapan nanti tahapan. Karena pemahaman semuanya biar sama antara misalkan komisioner dan juga sekretariat itu biar ada pemahaman yang sama. Atau yang kedua kita kepingin karena kita institusi penyelenggara pemilu, tidak boleh pegawai KPU itu ketika ditanya masyarakat, contoh misalkan, nanti pemilunya tanggal berapa, nggak tahu, ini kan repot Mas. Nah itulah yang kita update. Itu ironis kalau itu Mas. Kita update terus kepada teman-teman KPU semuanya, baik itu sekretariat maupun komisioner, supaya update terkait dengan regulasi dan juga update terkait dengan hal-hal yang baru, kebijakan baru. Jangan sampai kita salah ngomong, salah ngomong misalkan ikut-ikutan, misalkan ini misalkan lagi rame pemilu ditunda, kita ikut-ikutan ngomong pemilu ditunda, kan repot itu. Ya, idealnya penyelenggara pemilu nggak usah ikut-ikutan. Iya. Kapanpun siap gitu aja. Siap. Jadi kita tetap mematuhi ketentuan bahwa apa yang sudah diputuskan KPU, pemerintah dan DPR ya kita patuhi bahwa pemilu tetap kita selenggarakan dan sudah diputuskan tanggal 14 Februari 2024 itu adalah pemilu serentaknya. Kan begitu. Yang dilakukan itu pertama itu artinya pengetahuan teman-teman di KPU itu sama, sehingga ketika ditanya nggak gagap gitu ya, tiba-tiba jadi asis kan repot itu, tiba-tiba jadi asis kan repot. Ya, makanya kan itu ada update terkait dengan PKPU. Yang kedua kita tetap melakukan beberapa hal, terutama adalah terkait dengan persiapan-persiapan yang terdekat. Contoh misalkan yang terdekat ini kan kalau sesuai dengan draft tahapan itu kan mulai verifikasi partai politik, pendaftaran dan verifikasi partai politik. Nah ini kita juga mempersiapkan seluruh resource-nya, baik itu sumber dayanya kita siapkan maupun resource yang lain, peralatan dan sebagainya. Karena kan ada sipol dan sebagainya, kita butuh yang mumpuni lah, supaya ketika pelaksanaan kita bisa jalan gitu. Baik, kawan Rasika, kita break dulu. Kita akan simak pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap saja di Ngobras Berpalekat, berbicara pemilu santai, lebih dekat di 88.9 FM Rasika Pekalongan. Rasika FM. Inilah Ngobras di Rasika. Ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Oke, Ngobras Berpalekat,
berbicara pemilu santai lebih dekat bersama Bagus AA dan juga Mas Abi Rizal dari Ketua KPU Kabupaten Pekalongan. Dan kita masih berbicara terkait dengan persiapan KPU menuju pemilu serentak 2024. Tadi di depan sudah kita bicarakan terkait dengan tahapan yang akan dimulai pada bulan Juni. Terus ada kunjungan atau audiensi dengan partai, ya, partai datang ke KPU dan lain sebagainya. Terus juga pendaftaran partai politik juga sudah dipersiapkan. Nah, sekarang pendaftaran terkait dengan badan ad hoc, ya. KPU kan pasti mempersiapkan itu, ya, dari tingkat PPK, terus KPPS dan sampai juga yang lainnya. Sejauh mana ini persiapannya, Mas Abi? Ya, jadi kalau badan ad hoc itu masih lama ya, masih lama itu tahapannya itu. Kalau kita bicara tolak ukur sukses pemilu itu setidaknya ada 5, Mas Bagus. Yang pertama, kalau regulasi kan jelas ya, udah siap ya. Yang pertama adalah kesiapan anggaran. Nanti kita cek apakah anggaran itu memang sudah tersedia atau belum. Kalau sudah tersedia berarti nanti bisa jalan pemilu ini, kan begitu. Yang kedua, kesiapan peserta. Kan nggak mungkin pemilu tanpa peserta. Jadi tahapannya kan memang begitu kan, tahapannya memang begitu. Jadi pesertanya, makanya di jadwal program dan tahapan itu pasti harus ada pesertanya dulu. Peserta untuk pemilu itu kan ada 3. Satu adalah partai politik, yang kedua itu adalah persorangan atau DPD ya. Yang ketiga adalah presiden dan wakil presiden. Nah, ini nanti pasti akan disiapkan terlebih dahulu oleh KPU. Ini yang kedua, peserta. Yang ketiga itu memang penyelenggaranya. Kalau penyelenggara di tingkat KPU RI, provinsi dan KPU Kabupaten Kota kan masih ada. Walaupun nanti saya berakhir di tahun 2023. Bulannya Oktober. Jadi ini nggak masalah karena pergantian itu sudah biasa lah. Padahal selisihnya tinggal sedikit lagi ya. Oktober, November, Desember, Januari, Februari. 4 bulan. Iya. Itu sudah biasa lah, siklus biasa. Mau pemilunya kurang sebulan, 2 bulan itu nggak masalah. Oh gitu ya? Iya. Nah, penyelenggara itu kan bisa penyelenggara ad hoc, baik itu PPK, PPS maupun KPPS. Itu kita tolak ukurnya itu. Ada dan siap enggak ini nanti, kan begitu. Kemudian yang keempat itu terkait dengan logistik. Itu. Logistiknya itu tersedia atau tidak. Ini menjadi salah satu tolak ukur ya. Tolak ukur nanti pemilu bisa jalan atau tidak. Dan yang kelima itu adalah pemilih. Nggak mungkin kan kalau pemilu itu tanpa pemilih. Makanya pemilih ini juga bagian yang terpenting, dan KPU hari ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 2017 itu salah satu tugasnya adalah melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Nah, ini yang kita terus-menerus tiap bulan kita melakukan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan tiap bulan. Dan 3 bulan sekali itu kita ada rapat koordinasi dengan para pihak supaya data pemilih ini mendekati valid. Kan begitu. Untuk yang 3 bulan terakhir, data pemilih di Kabupaten Pekalongan sudah mencapai sekitar berapa? Jadi begini, ketika berbicara data pemilih berkelanjutan ini, kita kan tidak bisa sekarang ya, karena ketentuan dari Adminduk Pusat Mendagri itu datanya sudah tersentral. Kita tidak bisa mendapatkan akses data dari situ. Oh gitu. Nah, yang kita dapat adalah dari mitra-mitra kita di luar itu. Misalkan dari sekolah-sekolah. Sekolah itu kan ada pemilih pemula ya, pastinya ya. Khususnya yang SMA, SMK sama MA. Itu. Yang kedua, dari instansi lain, misalkan kepolisian maupun TNI, itu kan mereka juga punya pemilih pemula, tapi umurnya sudah tua, pensiunan. Iya betul, purna yang sudah purna. Mereka kan ketika ada yang pensiun, kebetulan alamatnya di Kabupaten Pekalongan, pasti kita dikirimi
Nah, itulah menjadi pemilih baru. Dan tidak gitu ya. kalah pentingnya adalah orang-orang yang meninggal dunia. Walaupun sebenarnya data itu nanti harusnya dilaporkan dulu ke Dukcapil untuk membuat akte kematian kan, baru itu nanti dihapus. Nah, inilah yang menjadi problem kita. Banyak sekali data-data yang kematian yang tidak dilaporkan ke Dukcapil. Iya, betul itu. Sehingga kemarin waktu rakor itu dibilang katanya pemilihnya ada yang pocong, kuntilanak gitu, karena sudah meninggal tapi masih masuk di DPT. Betul. Nah, inilah yang akan kita antisipasi. Nah, kemarin itu total pemilih berkelanjutan untuk bulan Maret kemarin itu di angka 720 ribuan. 720 ribuan ya? Iya, 720 ribuan. Sekabupaten Pekalongan, Pekalongan. Itu belum, itu data pemilih pemula yang dari SMA, kita belum dapat datanya gitu ya. Iya. Itu beberapa hal tolak ukur kita untuk mengetahui apakah pemilu ini bisa berjalan sukses atau tidak, diantaranya adalah 5. Begitu gitu. Ya. Iya. Jadi memang susah ya Mas Abi ya, terkait dengan yang pemilih, daftar pemilih kok pocong dan lain sebagainya. Di sisi lain memang Disdukcapil itu tidak akan menghapus data pribadi seseorang manakala tidak ada laporan kematian. Betul. Kan? Sementara KPU sendiri sebagai hanya sebatas pengguna datanya. Seperti itu ya. Iya, makanya setiap pemilu maupun pemilihan ada yang namanya pemutakhiran melalui pendataan coklit. Oh gitu coklit ya. Pemilih itu. Pasti. Ini kalau saya hitung kan berarti badan ad hoc di KPU itu ada PPK, PPS dan KPPS. Itu kalau di desa di Kabupaten Pekalongan ada 285 desa, 19 kecamatan. Iya. Itu duitnya banyak banget itu Mas untuk tenaga ad hoc saja. Kalau menyerap berapa persen itu sampai? Kalau anggaran untuk ad hoc itu di mana-mana rumusnya itu pasti di atas 50%. Oh gitu. Hanya untuk ad hoc saja. Untuk ad hoc. Jadi kita punya ad hoc itu kan total nanti dengan KPPS itu kalau pemilu biasanya sampai hampir 30 ribuan orang. 30 ribu? Ya, jadi pasukan KPU sebenarnya banyak sekali. Iya, walaupun komisionernya hanya 5 tapi di belakangnya 30 ribu ya? 30 ribuan orang. Oh gitu. Nah sekarang misalkan untuk pemilu 2024 itu perkiraan kita itu kan sekitar 3.200-an TPS. Sekabupaten Pekalongan. 3.200-an. Ya, 3.200 kalau nggak salah ini ya. Jadi perkiraannya segitu. Kemudian pemilihnya itu kita ada kenaikan sekitar 50.000. Jadi hampir pemilih itu nanti ada di angka 765.000. Nah, itu kalau dibagi penyelenggara secara total, misalkan kita jumlah saja, PPK jumlahnya 5, ya kan? PPS-nya 3. Iya. Itu 8. Kan plus sekretariat. Kalau PPS kita udah bisa ngitung apal saya 855 itu. Oh gitu ya? Iya. PPS sama sekretariat itu 855. Nah, terus PPK nanti ada sekretariat juga. Di KPPS per TPS itu ada 7 orang. Iya. Ya kan, dikalikan misalkan 3.200. 7 kali 3.200. 3.200. 22.400. Nah, kan? Hampir belum lagi dua orang PAM di luar TPS kan ada itu. Iya. Ya kan pasti ada. Betul. Nah, itu kan kalau ditambahkan lagi hampir 30 ribuan. Kita punya pasukan sebenarnya. Wah, ngeri. Yang sangat efektif jika kita mau melakukan metode sosialisasi menggunakan perangkat-perangkat yang kita punya. Yaitu seluruh badan ad hoc yang dipunyai KPU. Misalkan kita punya kebijakan ini untuk mendrive atau mensosialisasikan satu hal. Tolong nanti dari kecamatan ke desa yang penyelenggara itu, desa misalkan sampai ke KPPS, kalau misalnya KPPS sudah terbentuk, itu kalau secara masif kan luar biasa. Iya. Akan jadi trending kan kalau itu kan. Iya. Itu sebetulnya
nanti skemanya ini mungkin belum turun atau sudah turun ya. Saya kurang paham. Itu kan 14 Februari di 2024 ya. Kan ada pemilihan presiden, wakil presiden, legislatif berarti DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kota dan kabupaten serta bupati atau wali kota. Bukan, bupati wali kota nanti November. Oh, Novembernya. Satunya DPD. DPD. Iya. Itu dalam satu hari atau dibagi beberapa hari Mas skemanya nanti? Iya, kalau harinya tetap coblosannya ya tanggal 14 itu. Ya, tapi kan biasanya ini kebijakannya 2019 itu akhirnya KPU mengeluarkan kebijakan rekapitulasi sampai 24 jam. Artinya pada pukul berapa? 7 hari berikutnya. Iya, itu diperbolehkan. Karena memang rekapitulasi yang 5 pemilihan itu kan sangat lama. Ini ya, berarti rencana 5 jadi 1 hari? Iya, jadi 1 hari. Seperti 2019. Tapi ini ada beberapa yang akan dilakukan oleh KPU RI, terutama kaitannya dengan IT ya. Itu ada nanti Sirekap. Jadi nanti yang diberikan kepada saksi maupun kepada Bawaslu, PAM TPS-nya itu adalah hasil scan foto atau hasil foto dari plano yang ada di TPS itu, dan itu sudah dianggap menjadi sah hasil untuk perolehan di TPS. Jadi sudah tidak ada tulis menulisnya. Bisa nggak sih Mas, misalnya saja ini kan kalau saya lihat Indonesia itu kan dari nyoblos, terus juga rekapitulasi, terus juga perhitungannya itu kan lama. Iya. Misalnya saja kita mengadopsi dengan Amerika atau negara-negara lain, voting misalnya saja dengan penduduk Indonesia yang lumayan banyak, dengan berbagai keragaman, desanya juga banyak di Kabupaten Pekalongan sendiri misalnya saja. Se-Indonesia ayo voting aja, mainnya tinggal pencet dan datanya sudah ada gitu kan, by name by address misalnya saja. Bisa nggak sih Mas? Itu kan lebih mungkin lebih murah karena logistik dan lain sebagainya kan mungkin bisa terkurangi itu. Ya, jadi itu kan belum ada fakta empirisnya bahwa itu lebih murah. Maksudnya? Fakta empirisnya adalah kebutuhan IT itu di Indonesia itu masih mahal sekali. Oh gitu. Artinya ya pengalaman yang di pemilihan kepala desa menggunakan itu aja, itu kan banyak dievaluasi. Udah pernah tak? Enggak, maksudnya di tempat lain. Siap. Di tempat lain. Itu kan tetap menimbulkan problem persoalan jika kesadaran masyarakatnya belum sepenuhnya terbangun. Baik. Bahwa fair and pemilu yang fair ya, yang fair itu belum dianggap bahwa ketika dia kalah mau menerima, itu kan belum ada budaya itu di Indonesia. Sehingga ketika yang kalah itu masih menganggap bahwa penyelenggara itu curang dan sebagainya. Ini faktanya kan begitu. Iya, betul. Beda saat Hillary Clinton kalah itu udah selesai gitu kan. Ya itu kan, dan negara-negara maju itu perkembangannya malah mau beralih ke langsung seperti Indonesia. Oh gitu. Iya, manual seperti itu. Iya, malah manual. Jadi sejatinya pemilu demokrasi itu ya langsung ya begitu. Langsung mereka bebas rahasia itu ya. Iya. Langsung nyoblos. Kalau misalkan nun sewu ya. Setelah dievaluasi ketika misalkan ini menggunakan e-voting, itu kan ketahuan sama orangnya. Oh, karena berbasis nick kan. Oh, nick ini ternyata nyoblosnya A. Nah, itu kan ketahuan. Gitu nah, ya? Sejatinya demokrasi itu ada di Indonesia. Ya, kerahasiaannya terjaga. Kerahasiaannya terjaga. Kalau e-voting ya ketahuan semua. Emang gitu ya? Iya. Kemungkinan besar iya ya. Jelas. Karena basicnya adalah NIK. Ketahuan. Iya. Nyoblos apa? Itu kan ketahuan semua Mas Bagus, kan begitu. Tapi kan hanya penyelenggara saja yang tahu pasti. Iya, enggak. Karena itu kan bisa diakses. Oh gitu ya? Iya. Wah, ngeri juga sebetulnya. Itu makanya lubernya nggak dapat berarti. Lubernya nggak dapat. Makanya kemungkinan besar Indonesia masih melakukan
yang seperti ini. Karena sejatinya demokrasi ya begitu, milih secara langsung luber dan rahasia. Iya, langsung dan rahasia itu ya di situ kan gitu. Kemudian yang kedua, problemnya adalah akses teknologi informasi, terutama adalah akses internet. Kita bayangkan saja di Kabupaten Pekalongan, setahu saya kemarin Pilkada 2020 itu ada 63 TPS yang blank spot. Artinya di TPS itu tidak ada sinyal sama sekali. Iya. Kita bicara Pekalongan ya, yang di Jawa. Apalagi kita bicara yang jauh-jauh gitu kan. Luar biasa kan. Iya. Orang di Papua itu mau betulin BTS saja ditembak kan, repot juga kan. Repot. Padahal itu untuk menjalin komunikasi. Iya. Nah, inilah beberapa hal saya kira, tapi saya tidak ingin berpolemik terkait dengan hal-hal itu. Intinya kita tetap menyelenggarakan. Siap. Apapun modelnya, seperti apa kebijakannya dari KPU RI akan kita laksanakan. Baik. Itu. Oke, kita break dulu sebentar. Nanti kita akan lanjut lagi di sesi yang ketiga, mungkin lebih pendek waktunya, durasinya ya. Kita simak dulu pesan-pesan berikut ini. Rasika FM. Inilah Ngobras di Rasika. Ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Ngobras, ngobrol asik di Rasika, dan spesial hari Jumat setiap jam 10 sampai jam 11 itu Ngobras berpalekat berbicara pemilu santai lebih dekat bersama KPU Kabupaten Pekalongan. Di sesi yang terakhir bersama Mas Abi selaku Ketua KPU Kabupaten Pekalongan yang sudah hadir sejak tadi jam 10. Ada mungkin Mas yang hal-hal yang ingin disampaikan sebelum kita cabut dari acara berpalekat untuk pagi hari ini, terutama terkait dengan saya bilang ini adalah semangat bagaimana caranya pemilu 2024 itu bisa terlaksana dengan baik, sementara komisioner sendiri di Oktober 2023 pergantiannya secara otomatis seluruh Indonesia kan ya. Oke, silakan Mas Abi. Baik, terima kasih Mas Bagus. Jadi untuk menyongsong pemilu 2024, yang pertama kami berharap semua pihak baik itu pihak penyelenggara, pemerintah maupun semuanya masyarakat juga mengikuti prosedur yang sudah ada. Baik. Artinya begini, kita punya pengalaman pemilu ke pemilu, pilkada ke pilkada. Kabupaten Pekalongan khususnya itu alhamdulillah walaupun penyelenggaraannya kalau versinya Bawaslu itu adalah ada kerawanan, tapi kerawanannya adalah kerawanan di bencana alam. Oh gitu. Karena bencana rob dan juga tanah longsor itu kan sering di Kabupaten Pekalongan. Makanya pemetaan dari Bawaslu itu salah satunya adalah kerawanannya di bencana alam. Nah, jadi kalau kerawanan lainnya, kerawanan terkait dengan penyelenggara, ada main dan sebagainya nggak ada. Artinya kita sudah pengalaman dari pemilu ke pemilu bisa berjalan dengan aman, lancar dan damai. Ini mari kita kondisi ini ya, kondisi yang aman ini kita ciptakan bersama supaya pemilu 2024 ini juga berjalan dengan baik, aman dan lancar. Yang kedua, teman-teman yang pingin bergabung untuk penyelenggara pemilu, khususnya adalah badan ad hoc, monggo silahkan, kami terbuka sekali kepada seluruh masyarakat yang memang memenuhi syarat untuk bisa mendaftar dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemilu 2024. Baik. Nah, nanti tahapan dan jadwalnya akan kita informasikan secara luas kepada masyarakat dan juga nanti kita minta tolong ke Rasika biasanya untuk siap. Iya. Siap. Untuk mempublikasikan ini. Yang ketiga, bagi teman-teman partai politik baik itu yang sekarang sudah mempunyai kursi di parlemen maupun yang belum, ya berjuanglah, bekerjalah dengan fair.
Jadi jangan sampai ada problem-problem antar partai politik. Baik. Itu ya, antar partai politik, sehingga ini akan dinamika ini biasanya akan mengganggu terkait dengan penyelenggaraan pemilu yang sudah berjalan dengan baik. Jadi ya kami berharap semuanya bisa berjalan dengan baik, lancar dan aman. Siap. Khusus bagi kami KPU, mohon dukungan dan doanya semoga kami bisa menjalankan tahapan demi tahapan penyelenggaraan pemilu ini dengan baik tanpa ada ekses apapun. Dan bagi yang memang mempunyai kritik, saran, bisa disampaikan ke KPU. Misalkan terkait dengan pelayanan kita yang kurang baik, silahkan disampaikan ke KPU, ada PPID dan bisa diakses melalui WA, website, dan juga datang langsung ke kantor KPU. Itu beberapa hal saya kira Mas Bagus. Ya. Terima kasih Mas Abi sudah hadir di studio siang hari ini. Semoga tetap sukses selalu. Walaupun nanti di 2023 Mas Abi harus purna otomatis. Siap. Ya. Tapi saya yakin semuanya tetap berjalan lancar. Amin, amin. Demi damainya pemilu di 2024. Dan akhirnya kawan, tuntas sudah kebersamaan kita pagi hari ini, siang hari ini ya, sudah siang. Di Berpalekat, berbicara pemilu santai lebih dekat bersama KPU Kabupaten Pekalongan. Terima kasih Mas Abi sekali lagi. Sama-sama Mas Bagus. Dan kita ketemu lagi minggu depan. Saya Bagus akan kembali lagi di Ngobras, ngobrol asik di Rasika. Stay tune di sini.